teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Kalangi dengan NIM 19043-101. Saat ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan SKPD di Dinas Kesehatan Kota Manado. Yang pertama, kita akan membahas tentang saldo awal jurnal anggaran. Di dalamnya terdapat estimasi pendapatan di sisi debit 24 juta, estimasi perubahan sal 2.964 juta di sisi debit, dan apresiasi belanja di sisi kredit 3.081 juta rupiah. Kita lanjut di jurnal saldo awal finansial. Ada kas di bendahara pengeluaran sisi debit 2.800.000, persediaan ATK 1.300.000, tanah untuk bangunan kantor 150 juta, bangunan gedung kantor 200 juta, kendaraan dinas roda 2 52 juta, kendaraan dinas roda 4 120 juta, kendaraan mobil ambulans 90 juta, utang PPh 21 sisi kredit 2.350.000 rupiah, utang PPN 450.000 rupiah, ekuitas 613.300 rupiah. Nah teman-teman, kita masuk dalam jurnal umum. Seperti yang ditampilkan di layar, ada beberapa transaksi yang akan dibuat jurnal. Nah, transaksi yang pertama ada di tanggal 4 Januari, utang PPh 21, jurnal finansial 2.350.000 rupiah di sisi debit, utang PPN pusat di jurnal finansial 450.000 di sisi debit, kas di bendahara pengeluaran jurnal finansial di sisi kredit 2.800.000. Tanggal 8 Februari, kas di bendahara pengeluaran di jurnal finansial 75 juta, RK PPKD jurnal finansial di sisi kredit 75 juta rupiah. Tanggal 15 Maret, gaji pokok PNS atau uang representasi LO di jurnal finansial 1.988.980.650 rupiah. Tunjangan keluarga LO di jurnal finansial 376.401.150 rupiah. Tunjangan jabatan LO di jurnal finansial 305.513.150 rupiah. Tunjangan fungsional LO di jurnal finansial 296.372.450 rupiah. Tunjangan fungsional umum LO di jurnal finansial 35.500.000 rupiah. Tunjangan lauk pauk di jurnal finansial 113.205.650 rupiah. Tunjangan PPh, tunjangan khusus LO di jurnal finansial 44.026.950 rupiah. Gaji pokok PNS di jurnal anggaran di sisi debit 1.328.980.650 rupiah. Tunjangan keluarga di jurnal anggaran 376.401.150 rupiah. Tunjangan jabatan di jurnal anggaran 305.513.150 rupiah. Tunjangan fungsional di jurnal anggaran 296.372.450 rupiah. Tunjangan fungsional umum
di jurnal anggaran Rp35.500.000. Tunjangan PPh atau tunjangan khusus di jurnal anggaran Rp113.205.650. Tunjangan PPh atau tunjangan khusus di jurnal anggaran Rp46.026.950. Estimasi perubahan sal di jurnal anggaran di sisi kredit 2.500.000.000. Di tanggal 19 April, kendaraan dinas roda 2 di jurnal finansial 23 juta di sisi debit, RK PPKD jurnal finansial 23 juta di sisi kredit. Belanja modal kendaraan dinas bermotor jurnal anggaran 23 juta. Estimasi perubahan sal jurnal anggaran di sisi kredit 23 juta. Mei, kendaraan dinas roda 4 di jurnal finansial di sisi debit 120 juta, RK PPKD jurnal finansial di sisi kredit 120 juta rupiah. Belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4 di jurnal anggaran sisi debit 120 juta rupiah. Estimasi perubahan sal di sisi kredit 120 juta rupiah. Tanggal 7 Juni, beban persediaan alat tulis kantor di jurnal finansial 80 juta rupiah. RK PPKD jurnal finansial di sisi kredit 80 juta rupiah. Belanja alat tulis kantor di jurnal anggaran 80 juta rupiah. Estimasi perubahan sal di jurnal anggaran 80 juta rupiah di sisi kredit. Tanggal 12 Juli, kendaraan mobil ambulans di jurnal finansial di sisi debit 87 juta rupiah. RK PPKD jurnal finansial di sisi kredit 87 juta rupiah. Belanja modal pengadaan kendaraan ambulans di jurnal anggaran di sisi debit 87 juta rupiah. Estimasi perubahan sal di sisi kredit 87 juta rupiah. Tanggal 24 Agustus, kas di bendahara penerimaan di jurnal finansial di sisi debit 60 juta rupiah. Pelayanan kesehatan di puskesmas 60 juta rupiah di sisi kredit. RK PPKD di jurnal finansial 60 juta rupiah. Kas di bendahara penerimaan di jurnal finansial sisi kredit 60 juta rupiah. Estimasi perubahan sal di jurnal anggaran di sisi debit 6 juta rupiah. Pelayanan kesehatan di puskesmas LRA di jurnal anggaran di sisi kredit 6 juta rupiah. 27 September, honorium tenaga kesehatan di jurnal finansial 43 juta rupiah. Beban persediaan alat tulis kantor di jurnal finansial 85 juta 500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran di jurnal finansial di sisi kredit 128 juta 500.000 rupiah. Kas di bendahara pengeluaran di jurnal finansial di sisi debit 128 juta 500.000 rupiah. RK PPKD jurnal finansial di sisi kredit 128 juta 500 rupiah. Honorium tenaga kesehatan di jurnal anggaran di sisi debit 43 juta rupiah. Belanja alat tulis kantor di sisi
debit Rp85.500.000, estimasi perubahan sal di sisi kredit Rp128.500.000. Tanggal 4 Oktober, honorium tenaga kerja di jurnal finansial di sisi debit 30 juta rupiah, beban persediaan alat tulis kantor di jurnal finansial di sisi debit Rp31.500.000, kas di bendahara pengeluaran di jurnal finansial di sisi kredit Rp61.500.000. Honorium tenaga kesehatan di jurnal anggaran di sisi debit Rp30 juta, belanja alat tulis kantor di jurnal anggaran di sisi debit Rp31.500.000, estimasi perubahan sal di jurnal anggaran di sisi kredit Rp61.500.000. 8 November, RKPPKD di jurnal finansial di sisi debit Rp13.500.000, kas di bendahara pengeluaran di sisi kredit Rp13.500.000. Tanggal 13 Desember, kas di bendahara pengeluaran di jurnal finansial di sisi debit Rp14.744.903.000. Utang PPh 21 di jurnal finansial di sisi kredit Rp6.644.903. Utang PPN pusat di jurnal finansial di sisi kredit Rp8.100.000. Utang PPh 21 di jurnal anggaran di sisi debit Rp6.644.903. Utang PPN pusat di jurnal anggaran di sisi debit Rp8.100.000, kas di bendahara pengeluaran di jurnal anggaran di sisi kredit Rp14.744.903. Nah teman-teman, sekarang kita masuk dalam jurnal penyesuaian. Seperti yang sudah tertampilkan di layar. Kemudian kita lanjut dalam buku besar. Transaksi pertama yaitu ada kas di bendahara penerimaan. Pada tanggal 1 Januari 2014 terdapat saldo awal. Namun saldo awal tidak diisi karena kas di bendahara penerimaan tidak memiliki saldo. Kita lanjut di tanggal 23 Agustus menerima pendapatan retribusi Rp6 juta di sisi debit. Saldo Rp6 juta. Menerima pendapatan retribusi di sisi kredit Rp6 juta. Nah, teman-teman, transaksi selanjutnya sama seperti yang kita buat di transaksi pertama. Selanjutnya kita masuk pada neraca saldo setelah penyesuaian yang bisa kita ambil dari buku besar dan kita sesuaikan dengan nama-nama akunnya, lalu diposting ke neraca saldo setelah penyesuaian. Seperti yang dilihat dalam layar tampilannya yang telah saya buat. Nah, selanjutnya kita masuk dalam laporan operasional. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, laporan operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Berikut laporan operasional yang telah saya buat.
Kita masuk dalam laporan perubahan ekuitas. Ekuitas awal diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian dengan jumlah Rp613.300.000. Surplus defisit LO diambil dari laporan operasional dengan jumlah minus Rp2.262.766.669. Kemudian, untuk mendapatkan ekuitas akhir, ekuitas awal dijumlahkan dengan surplus defisit LO, lalu mendapatkan jumlah minus Rp2.466.466.669. Kemudian kita lanjut di neraca. Transaksi yang ada pada tahun 2021 diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian pada tahun 2020 transaksinya diambil di jurnal anggaran dan saldo awal. Begitupun transaksi-transaksi selanjutnya. Kemudian totalnya dijumlahkan sesuai dengan nomor urut yang telah tertera sebagai berikut. Setelah itu kita masuk pada laporan realisasi anggaran. Anggaran setelah perubahan modal dapat kita ambil pada soal pada dokumen pelaksanaan anggaran, sedangkan realisasi dapat kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan persen dapat kita hitung dari 100% bahagi anggaran setelah perubahan modal kali realisasi. Begitu juga dengan transaksi-transaksi seterusnya. Setelah kita membuat laporan realisasi anggaran, kita lanjut membuat jurnal penutup, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional. Dengan jurnal pada tanggal 31 Desember 2021, apresiasi belanja pada estimasi pendapatan dan estimasi perubahan sal. Jurnal kedua, pelayanan kesehatan di puskesmas LRA dan surplus defisit LRA pada gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional umum, tunjangan lauk pauk, tunjangan PPH, belanja alat tulis kantor, honorium tenaga kesehatan, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 2, belanja modal pengadaan kendaraan dinas roda 4, belanja modal pengadaan kendaraan mobil ambulans. Jurnal ketiga, estimasi perubahan sal pada surplus defisit dapat kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya, jurnal penutup LO sama seperti jurnal penutup LRA yang dapat diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Berikut dapat kita lihat di layar ini. Selanjutnya yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Juga kita ambil di neraca saldo setelah penyesuaian, lalu diposting ke neraca saldo setelah penutup. Bisa kita lihat bersama, inilah hasil laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Manado yang telah saya buat.
Sekian dan terima kasih.